luar biasa. Yes. Iya. Puji Tuhan Kita bisa bertemu lagi ya kakak berkumpul ya. lagi di sini, bisa mau ibadah lagi bersama. Kita sudah sampai di minggu ketiga. Puji Tuhan ya, kita masih bisa di sini senang-senang dan tetap sehat. Hari ini kita akan mulai ibadah lagi. Seperti biasa, disiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, persembahannya, dan hati yang baik. Serta mama papanya juga diajak, abang, kakak, adik semuanya diajak agar kita bisa beribadah bersama-sama. Gitu ya. Untuk memulai hari ini, kita akan pemanasan dulu. Kita bernyanyi. Iya, semuanya bangkit berdiri ya. Ayo kita bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian. Ayo semuanya bangkit berdiri. Dialah Tuhan, siapa? Tuhan. Namanya Yesus, siapa? Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Kami bisa sehat, senang, bisa beribadah lagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami kiranya tidak kurang suatu apapun, dan hati kami utuh dan selalu bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita, keseriusan dan kebahagiaan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita memulai ibadah kita. Kita buka kidung jemaatnya nomor 31 ayat 1 dan 2. Hari yang berbahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Amin. Ya, hukum Taurat pada minggu ke-3 Oktober hari ini yaitu hukum yang ke-8. 17 Oktober. Oh iya, 17 Oktober ya. Minggu ke-3. Hukum yang ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Hukum ke-8 1 2 3. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi, bangkit berdiri, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, kita masuk ke epistel, yaitu Filipi 1 ayat 6. Kami guru-guru sekolah minggu mengharapkan sudah hafal ya, Iya, karena harus minggu depan sudah minggu keempat. minggu keempat, bahasa Batak, bahasa Indonesia harus dihafal ya. Oke, mudah-mudahan sudah luar kepala semua ya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengucapkan Filipi 1 ayat 6. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Supaya ku di Golgota Saudaramu, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya, mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekali lagi kiranya semuanya sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan keluar-keluar kalau tidak dibutuhkan ya, nggak urgent. Nah, warta minggu ini sama seperti biasa, adik-adik diharapkan nanti tanya ya, ada tugas-tugas apa nih di grup WhatsApp, tanya ke mama papanya, agar kita bisa lakuin sama-sama dari rumah masing-masing dan bisa mengumpulkannya, lalu kita bisa sama-sama lagi mengerjakan dan lebih baik lagi di sekolah minggu. Lalu untuk persembahan seperti biasa adik-adik bisa mengirimkannya ke lewat mama papa, dititipkan di gereja atau mengantarkannya ke Sintua Week masing-masing. Lalu ya diharapkan adik-adik semua tetap mematuhi prokes, karena walaupun kita sudah membaik lagi keadaannya, tetap harus jaga kesehatan ya adik-adik. Itu dia untuk warta minggu ini. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Kita lanjut ke. Iya. Karena ini sudah bulan Oktober ya Kak ya. Iya betul ini. Sebentar lagi kita akan menjelang Natal ya. Iya. Makanya siap-siap ya adik-adik ya. Sebentar lagi atau 2 minggu hari yang akan datang kalian akan mendapatkan liturgi ya. Makanya itu siap-siap semuanya. Mungkin kita masih Natal di rumah kita masing-masing seperti tahun kemarin belum bisa berkumpul sama-sama ya. Iya betul. Jadi bersiap-siap, dipersiapkan hati dan pikirannya, ditunggu kehadiran liturginya ya adik-adik ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Warta. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan kita, dipersiapkan dan kita bernyanyi. Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, kau ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, hingga kami masih boleh bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Sebentar Bapa, kami hendakkan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, mengajari kami agar kami mengerti akan firman yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini yang tertulis dari Lukas 11 ayatnya yang ke-27 hingga 28. Lukas 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Sudah dibuka ya? Karena ini hanya 2 ayat, kita boleh bersama-sama membacanya ya. Kita awali dengan ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pernah enggak dengar lagu itu adik-adik? Pasti pernah ya. Itu mengajarkan bahwa firman Tuhan itu adalah sebagai apa? Pelita. Supaya kita selalu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Nah, firman Tuhan pada minggu ini mengajar kita. Oh iya, terlebih dahulu Inang mau nanya. Ada enggak yang berbahagia hari ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang berbahagia? Ada ya? Pasti ada. Karena apa kamu bahagia? Ayo. Karena apa? Karena apa berbahagia? Ya mungkin karena, apalagi ada adik kecil, kebahagiaan itu yang dimaksud adalah dari sudut jasmani ya. Mungkin karena dia minta sesuatu, terus papa mamanya membelinya. Oh, langkah bahagia. Sangat bahagia dia bila ulang tahunnya diapain? Dimeriahkan atau ditestakan kan? Itu kebahagiaan kalau menurut anak-anak kecil ini dari TK, mungkin sampai kelas 2 belum mengerti itu ya. Jadi kebahagiaan itu hanya dirasakan kalau memang kebutuhannya terpenuhi. Tapi kalau sudah dewasa, umur 12 tahun lah contohnya, pasti sudah mengerti lah bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari sesuatu pencapaian ya adik-adik ya. Bukan diukur dari situ. Nah, firman Tuhan terus terang dikatakan di sini katakan ada seorang ibu nih, ibu. Tuhan Yesus kayaknya lanjutan firman Tuhan yang kemarin itu. Tuhan Yesus berada di bait suci, di gereja. Nah, dia mengajari banyak orang nih. Orang sampai terkagum-kagum mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ada seorang ibu, dia kagum melihat umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah pintar mengajari. Nah, ibu ini kagum dong, wajar. Nah, akhirnya dibilang sama Tuhan Yesus gini, "Aduh Tuhan Yesus, alangkah bahagianya mamamu anakku. Alangkah bahagianya mamamu mengandung kau, melahirkan kau. Kau bisa sukses, kau bisa terkenal." Nah, kira-kira demikian ibu itu mengatakan kepada Tuhan Yesus. Nah, ibu ini kayaknya menunggu-nunggu jawaban dari Yesus. Apa ya kira-kira jawaban Tuhan Yesus? Kalau mungkin ibu ini, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Terima kasih ya Bu atas pujiannya." Mungkin gitu ya jawabannya yang ditunggu-tunggu ibu itu. Iya dong, bahagia nggak kalau kita dipuji? Bahagia kan? Bahagia, senang kita. Aduh cantiknya kamu, pintarnya kamu. Siapa yang gak tinggi? Sampai kuping kita merah kadang-kadang kalau dipujikan adik-adik kan? Itulah dari sudut jasmani. Ibu itu tidak mengerti. Tapi apa? Tuhan Yesus mengatakan apa jawabannya? Bukan terima kasih ya Bu, bukan gitu.
Tapi apa jawabannya Tuhan Yesus? Kita lihat ayat 28 itu mengatakan dengan tegas. Apa dikatakan tadi ayat 28? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang jelas adik-adik ya, berarti siapa yang mau mendengar firman Allah, memeliharanya, mentaatinya, dan melakukannya di setiap kehidupannya, itulah yang berbahagia. Jadi jangan terus langsung tinggi hati atau sombong kalau dikatakan dipuji kita. Di sini dikatakan terus terang bahwa pencapaian kita boleh sukses, tercapai cita-cita kita, bahwa kita sudah bahagia. Belum tentu. Kita punya rumah besar rumahnya, belum tentu dia berbahagia di dalam itu. Kadang walaupun rumah besar, nggak ada kedamaian, berantem melulu bapak, mama, abang, kakak kita dengar, nggak ada. Padahal rumahnya besar. Kalau dilihat orang, aduh, itu udah berbahagia kali, ya udah senang hidupnya, rumahnya gede, ada mobilnya, hartanya banyak. Nah itu pandangan jasmani adik-adik ya. Itulah tanggapan ibu yang tadi. Kalau Tuhan Yesus menurut pandangan rohaniah, ya, rohani. Jadi materi, harta bukan itu ukuran untuk membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati adalah bila kita mau mendengarkan, melakukan, mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tadi adalah yang menerangi hati dan pikiran kita sebagai pelita, supaya kita jangan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Itu adik-adik ya. Jadi kalau kita semakin dewasa nanti, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita belum mengerti. Makanya ada, kalau di HKBP kan ada, nanti kalau sudah sekolah minggu, sudah dewasa nanti ada CD. Nah, makin kita di situ diajari akan firman Tuhan, kita akan mengerti. Lalu kemudian dewasa, semakin kita mendengarkan firman Tuhan, makin kita mengetahui bahwa memang firman Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Karena firman Tuhan itu yang membuat kita bahagia. Firman Tuhan itu kalau kita baca Alkitab seperti nyanyian kita itu tadi ya, Dek ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh apa? Baca firman Tuhan. Jadi anggap saja adik-adik ya, kalau buat aja itu seperti Inang dulu, ku anggap itu komik, hanya dibaca aja, nggak usah kita mengartikan dulu. Daripada kita baca-baca komik, Alkitab itu kita baca adik-adik. Coba sebelum kita tidur nih kita baca 2 ayat aja, 2 ayat. Dari Kejadian sampai apa? Wahyu. Mau setahun kayak itu, mau berapa tahun, yang penting kita baca sebelum tidur. Atau boleh juga bangun tidur baca 2 ayat. Nah kalau sudah baca itu diberikan tandanya. Kalau besoknya lagi ada waktu baca. Nah jadi kita nggak usah dulu mengartikan, hanya kita baca dulu. Nah akhirnya kita baca bolak-balik, ngertilah kita akan firman Tuhan dalam Alkitab itu. Jadi semoga Inang menyarankan mulai hari ini kita mendengar firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Jadi Alkitabnya jangan disimpan di lemari adik-adik ya. Tolong Bapak Mama diajarin anak-anaknya ya, supaya suka membaca Alkitab. Jangan hanya main ini, apa ini namanya? Game ini ya. Nggak ada artinya itu. Lebih baik kita mendengarkan, membaca firman Tuhan. Oke, itu yang adik-adik kita sarankan di sini. Mau kau berbahagia dalam hidupmu? Dengarkan firman Tuhan dan lakukan, hayati, taati, supaya kamu tumbuh
di dalam kebenaran yang dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu itulah Tuhan yang sebagai pelita bagi hidup kami, yang menerangi perjalanan kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu, untuk panggilan untuk membaca akan firman-Mu, supaya mengerti dan selalu berbahagia apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Karena dalam firman-Mu suka duka selalu ada, tetapi dengan firman-Mu Tuhan kami yakin dan percaya semakin kami menguatkan apapun yang kami hadapi. Ajari dengan Roh Kudus-Mu Tuhan anak-anak kami untuk mengerti dan mentaati. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya mereka selalu senantiasa bersuka cita di dalam memuji nama Tuhan. Yang sakit Tuhan, anak-anak kami ataupun orang tua, jamah Tuhan penyakit mereka, agar mereka sembuh dan dapat bersuka cita dengan kami. Yang berulang tahun yang Tuhan bersuka cita, kiranya kebahagiaan yang dari Kamu Tuhan senantiasa menghinggapi anak-anak kami. Berikan mereka hikmat dan kepintaran dalam sekolah mereka masing-masing. Ajari kami Tuhan orang tua untuk mendidik supaya lebih mendekatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP dengan firman-Mu. Ya, kita ingatkan ya dengan firman Tuhan. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Ya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya
dan dikasihaninyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita bertemu minggu depan. Ya. Minggu depan dipersiapkan bahasa Batak ya. Kita masuk bahasa Batak. Oke? Sehat-sehat semua. Shalom. Dadah.